Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhiru 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Wa qala aidan, badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Ayyuhal asatid, ikhwani fillah, para tuan guru, alim ulama, tokoh masyarakat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ulun diberikan amanah, kesempatan untuk sedikit memberikan kalimah minal ulama terkait dengan bagaimana posisi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah, kata Allah, kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah, beribadah, mengabdi, tunduk, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah memberikan sebuah perintah kecuali memang itu adalah sebuah kebaikan bagi makhluknya. Allah yang paling tahu tentang apa yang terbaik buat makhluknya, karena Allah hakikatnya yang menciptakan manusia dan alam semesta. Karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah perintah, sebuah kewajiban, Allah tahu itu sesuatu yang mampu untuk dikerjakan oleh manusia. Ketika manusia ternyata menentang, manusia tidak mau taat, tunduk, patuh pada Allah, maka Allah akan memberikan sanksi kepada dirinya. Maka kalau kita balik ke sejarah masa awal, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan ayah kita dan ibu kita dari surga. Alladzi akhraja abawain minal jannah. Apa yang menyebabkan kedua orang tua kita, Adam dan Hawa, itu dikeluarkan oleh Allah dari surga. Minal jannah, daripada surga Allah, darul ladzah, di mana surga itulah adalah kampung, negeri kelihatan, aim wal surur. Jadi kampung kebahagiaan, ila daril alam wal ahzan wal masaib. Kepada kampung, negeri yang penuh dengan cobaan, kesedihan, dan juga banyak musibah. Maka tidak lain karena orang tua kita, Adam dan Hawa, itu dia mematuhi perintah Allah untuk tidak mendekati buah khuldi. Begitu juga kalau kita melihat, wa ammal ladzi akhraja iblis min malakutis sama. Apa yang menyebabkan iblis itu keluar dari kerajaan Allah di langit sana? Padahal iblis adalah makhluk Allah yang sangat dekat dengan Allah, bahkan menjadi panglimanya para malaikat. Tidak lain karena memang iblis tidak tunduk pada perintah Allah ketika Allah merintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Waktu terus berjalan, maka apa juga yang menyebabkan Allah membinasakan umatnya Nabi Nuh sampai kemudian air itu naik ke puncak bukit. Ya, sampai tidak ada lagi yang selamat kecuali Nabi Nuh beserta para pengikutnya. Kemudian apa juga yang menyebabkan kaum Ad ketika mereka dilemparkan oleh Allah, dikirimkan angin yang sangat panas, sehingga kemudian mereka menjadi mayat-mayat di tanah mereka. Kemudian apa yang menyebabkan suara yang sangat keras kepada kaum Samud hingga memutuskan jantung-jantung mereka, dan mereka tewas seluruhnya. Waktu terus berjalan, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kaumnya Nabi Lut agar tunduk patuh pada Allah dari perantara Nabi Lut alaihissalam. Lagi-lagi kaumnya Nabi Lut tidak mau patuh pada Allah, bahkan berbuat kerusakan di muka bumi. Maka Allah kemudian mengangkat dusun-dusun mereka hingga para malaikat mendengar lolongan anjing serta secara mengerikan, lalu membalik desa mereka dan membinasakan mereka seluruhnya. Kemudian diikuti dengan bebatuan membara dari langit yang menghujani mereka. Berbagai hukuman, berbagai macam cobaan Allah berikan kepada mereka. Kemudian
Nabi Musa datang mengingatkan kaumnya. Lagi-lagi Fir'aun laknatullah alaih itu juga tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah kemudian menenggelamkan Fir'aun di laut berserta kaumnya. Kemudian istana mereka pindah ke neraka jahanam, jasad-jasad mereka tenggelam dan ruh-ruh mereka akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang memusnahkan Qarun beserta keluarganya, beserta kaumnya, beserta hartanya? Padahal Qarun adalah seorang yang saleh dan dekat dengan Nabi Musa. Dikarenakan karena dia ingkar kepada Allah dan Rasulnya, tidak membayar zakat dan sombong kepada umatnya Nabi Musa alaihissalam. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa setiap pengingkaran kepada Allah dan Rasul itu pasti berbuah kerusakan, pasti berbuah adab daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Thaha, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka." Siapa saja yang berpaling daripada peringatanku kepada Allah, sesungguhnya bagi dia penghidupan yang sempit. Al-Imam Ibnu Katsir kemudian menjelaskan, "Wa man a'rada an dzikri." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, artinya mereka menyalahi perintahku. Tidak menyalahi wahyu yang telah aku turunkan kepada Rasulku, kemudian berpaling daripadanya dan melupakan ajarannya, serta mengambil petunjuk yang lain selain petunjuk yang diturunkan kepada para Rasul. Kemudian Allah mengatakan, fa inna lahu ma'isyatan dangka. Maka bagi dia, kata Allah, ada penghidupan yang sempit. Maksudnya penghidupan yang ada di dunia. Makanya tadi kita mendengarkan bagaimana tausiah dari ustadz-ustadz kita, dari Syekh Syamsuddin Ramadan, kemudian Taufik, bagaimana kerusakan yang terjadi di akhir zaman sekarang. Ketika kemudian ada dua ideologi yang datang, pada hakikatnya sebuah pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala, ideologi sosialis komunis dan ideologi kapitalisme sekuler. Inilah sebuah produk hukum yang kemudian mengingkari dari ketaatan kepada Allah dialihkan ketaatan kepada manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada kita berbagai macam kerusakan agar kemudian kita kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan dikarenakan karena perbuatan manusia. Agar apa, kata Allah? Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Agar kemudian manusia itu berpikir kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada lagi cara untuk menghilangkan musibah ini, menghilangkan berbagai macam cobaan ini, kecuali hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada hukum Islam, kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dengan itulah insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan di dunia, terlebih lagi keberkahan di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita bahwa Islam itu adalah solusi dari segala macam permasalahan. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmah wa busra lil muslimin. Kami, kata Allah, telah menurunkan kepada kamu Al-Quran Islam sebagai penjelas segala sesuatu, petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, Allah juga mengingatkan kepada kita, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jika penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, lafatahna 'alaihim barakat. Allah akan memberikan kepada mereka barakat, keberkahan minas sama'i wal ardh, dari langit dan juga dari bumi. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, tidak ada solusi lain kecuali hanyalah solusi Islam. Tidak ada kata lain kecuali kita kembali kepada Allah dan Rasulnya, kembali pada sistem Islam. Dengan itulah insya Allah semua persoalan itu akan bisa diuraikan, semua persoalan itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diganti dengan keberkahan daripada langit dan bumi. Demikian Ustaz yang bisa ulun sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.